Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar bersama tentang menyambut usia balik. Diharapkan setelah anak-anak mempelajari video ini, kalian akan mengerti tentang berapa usia balik, tanda-tanda balik, dan kewajiban orang yang sudah balik. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai belajar bersama. Tapi jangan lupa, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usia dan tanda balik, perspektif fikih dan biologi. Usia balik merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam Islam. Pengetahuan tentang usia dan tanda balik sangat penting, baik dari perspektif fikih maupun biologi. Usia balik dalam ilmu fikih. Untuk perempuan, dianggap balik ketika mencapai usia 15 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Begitu juga dengan laki-laki, dianggap balik ketika usia 15 tahun dalam hitungan Hijriah. Usia ini merupakan batas maksimal. Jika tanda-tanda balik muncul sebelum usia tersebut, maka seseorang dianggap telah balik walaupun belum berusia 15 tahun. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Bagi perempuan, munculnya menstruasi adalah tanda yang paling jelas. Sedangkan bagi laki-laki, mimpi basah merupakan tanda yang paling jelas. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan, pertumbuhan bulu kemaluan juga merupakan tanda balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Usia dan tanda balik dalam ilmu biologi. Proses pubertas dimulai pada usia yang bervariasi, namun umumnya terjadi antara usia 8 sampai 13 tahun untuk perempuan dan 9 sampai 14 tahun untuk laki-laki. Tanda yang kedua yaitu adanya perubahan hormonal, seperti peningkatan hormon estrogen pada perempuan dan hormon testosteron pada laki-laki, memicu perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi. Perubahan fisik untuk laki-laki meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Perubahan fisik lainnya yaitu badan terlihat lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Untuk perubahan fisik yang terjadi pada perempuan, yaitu pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Hormon progesteron dan estrogen pada wanita juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan.
Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Persamaan dan perbedaan ilmu fikih dan biologi. Dalam aspek tujuan, ilmu fikih menentukan hukum dan kewajiban terkait dengan balik. Sedangkan ilmu biologi mempelajari proses biologis yang terjadi selama pubertas. Pada aspek usia, ilmu fikih berfokus pada usia minimal balik, yaitu 9 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki. Sedangkan ilmu biologi berfokus pada rentang usia pubertas 8-13 tahun untuk perempuan dan 9-14 tahun untuk laki-laki. Pada aspek tanda, ilmu fikih menekankan pada tanda-tanda yang dianggap jelas dalam Islam. Sedangkan ilmu biologi menjelaskan secara ilmiah proses biologis yang menghasilkan tanda-tanda balik. Baik anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bagian yang terakhir, yaitu kewajiban seseorang yang sudah balik. Apa saja sih kewajiban yang harus kita tunaikan atau kita lakukan ketika kita sudah balik? Yang pertama adalah menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya mulai dari pusar hingga lutut. Sedangkan bagi perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Agama Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun, termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita. Kewajiban yang kedua yaitu salat fardu. Salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Salat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk salat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Salat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan rohani kita. Salat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dalam kehidupan, dan pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang ketiga yaitu mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang setelah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa, perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini
kita sudah selesai belajarnya. Jangan lupa tetap terus belajar dan semangat belajar agar kalian menjadi anak pintar. Selesai belajar, jangan lupa mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.